bukan cuma sekedar anggota tubuh mereka nggak bisa dipakai, tapi ternyata mereka penolakan dari masyarakat yang mereka dapat. Dan itulah yang membuat saya berpikir ternyata nggak bisa cuma jadi teman, tapi bagaimana menjawab satu tantangan buat hidup mereka bisa bekerja. Disitulah awal mulanya Precious One kita buat. Saya Ratnawati Sutejo, saya berusia 44 tahun sebagai founder dari Precious One. Awal mulanya dibentuk Precious One, jadi ketika tahun 2001 saya sakit, nggak bisa apa-apa selama 2 bulan. Di situ saya merasa bahwa hidup saya nggak berguna dan tidak berarti, karena saya memiliki anggota tubuh lengkap tapi tidak bisa beraktivitas. Dan di situ akhirnya timbul pemikiran bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang lain memiliki anggota tubuh lengkap tapi tidak bisa dipakai. Dan dari situlah timbul keinginan, kerinduan untuk terjun di dunia disabilitas yang dari nol saya nggak mengerti apa-apa. Dan sampai akhirnya belajar bahasa isyarat, terus mulai bergaul dengan dunia disabilitas, dan ketika bertemu mereka ternyata mereka memiliki kesulitan tersendiri. Bukan cuma sekedar anggota tubuh mereka nggak bisa dipakai, tapi ternyata mereka penolakan dari masyarakat yang mereka dapat. Mereka sudah dapat punya ijazah dan terus tidak diberi kesempatan, dan itulah yang membuat saya berpikir ternyata nggak bisa cuma jadi teman, tapi bagaimana menjawab satu tantangan buat hidup mereka bisa bekerja. Disitulah awal mulanya Precious One kita buat. Kalau pertama kali, seberapa besar saya yakin orang disabilitas bisa bekerja atau bisa membuat keterampilan? Mungkin karena waktu pertama kali orang tunarungu yang saya temuin, saya ajar dari awal dan ternyata anak ini bisa. Dan akhirnya dari situ saya yakin bahwa mereka tuh bisa. Dan kemudian waktu dia ngajak temennya lagi, dan temennya juga bisa gitu. Dan ketika ada teman-teman tunarungu yang lain, otomatis saya akan minta bantuan dari orang tunarungu yang lama untuk mengajar. Jadi itu yang membuat saya yakin bahwa mereka tuh sebenarnya bisa asal diberi kesempatan. Ditambah lagi pemahaman saya semakin meneguhkan kenapa orang disabilitas punya kemampuan keterampilan, karena di SLB sudah diajarkan dan mereka jadi basicnya sudah ada. Di Precious One ini orang-orang yang bergabung di tempat kami tidak semuanya murni lulusan akademik ya. Ada yang cuma kelas 2 SD, ada yang SMP, ada juga yang SMA. Tapi memang kami tidak memikirkan, tidak memprioritaskan secara jenjang pendidikannya, tapi kami Precious One ini lebih ke bagaimana anak ini, orang ini mau bekerja, bagaimana orang ini punya semangat dan mengalami perubahan di dalam proses belajar di kami. Kalau di tempat ini, teman-teman disabilitasnya kebanyakan mereka yang memiliki kendala di pendengaran, terus otomatis komunikasinya kadang-kala juga susah. Dan sekarang sudah ada yang tunadaksa yang pakai tongkat. Dan di Precious One ini kita juga punya unit-unit untuk khusus tunagrahita yang memiliki keterbelakangan mental. 3 udah selesai lah. Oh nggak apa-apa, nanti ya nggak apa-apa, kamu buat yang bisa, nanti sisanya cek buat PR, Senin langsung. Ya nggak apa-apa, kamu tulis. Ya, selama ini cara komunikasi saya dengan teman-teman disabilitas adalah lewat ya teknologi yang ada, WhatsApp, terus kemudian kita komunikasi langsung, bahasa isyarat, terus ya tulis kadang, untuk beberapa hal saya tulis, dan kemudian ya cara saya memanggil mereka, kadang-kadang saya pinjam pointer di beberapa meja, ada pointer, nah itu kita panggil mereka.
Jatuh bangunnya banyak ya, pasti jatuh bangunnya pernah ada ya, dimana waktu itu saya boleh dikatakan saya gagal, salah ketika semua orang disabilitas datang, tunarungu khususnya datang ke tempat saya dan saya berkata saya mau bekerja, dan belas kasihan saya muncul dan itu selalu muncul dan akhirnya saya selalu terima. Dan ketika saya terima, ternyata anak ini tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, dan mungkin beberapa faktor karena tidak punya keahlian, terus ditambah tidak punya niat dan berpikir bahwa aku datang ke sini untuk bekerja loh. Atau ada juga yang faktor orang tuanya kesannya seperti ini, daripada aku pusing lihat anakku di rumah, aku taruh aja deh di Presyesuan gitu. Nah itu adalah, jadi akhirnya membuat saya jadi kelabakan, karena apa? Karena saya harus mengontrol segitu banyaknya orang-orang yang bergabung di kami dengan kualitas produksi yang mungkin tanda kutip jadi kurang baik. Nah, tapi akhirnya itu saya belajar, akhirnya kami membuat sebuah standarisasi seleksi bagaimana mereka yang mau bergabung di Presyesuan. Itu salah satu kegagalan yang pernah saya alami. Kemudian ketika kami mengalami penolakan, ketika kami mengalami satu pandangan masyarakat buruk terhadap karya kami, itu buat saya sebagai suatu pukulan tentunya. Tapi di sisi lain saya menganggap itu sebagai suatu batu loncatan. Akhirnya itu yang membuat saya terus berinovasi, terus memperbaiki, dan terus maju untuk mengubah mindset masyarakat bahwa tidak semua produk disabilitas jelek, tapi ada yang berkualitas. Jadi saya belajar dari situ. Kalau beberapa tahun yang lalu saya ditolak sama manajer hanya karena produk kami yang bikin orang disabilitas, tahun ini saya ditolak sama direktur. Nah, tapi buat saya pengalaman itu saya nggak anggap sebagai sesuatu yang buruk bagaimana, tapi saya anggap bahwa ternyata masih ada loh masyarakat yang punya pemikiran yang buruk terhadap kesempatan disabilitas, tapi itu artinya saya harus berjuang lebih keras. Ya, kalau merasa capek, merasa mungkin kayak putus asa, mungkin saya kategorikan tepatnya bagaimana mengalami perasaan sedih ketika masyarakat saya ketemu langsung respon masyarakat yang negatif terhadap disabilitas, dan itu saya sampai nangis kadang, sampai merasa nggak terima gitu ketika mendapat perlakuan masyarakat kepada orang disabilitas gitu. Nah, jadi tapi di sisi lain waktu saya ngalami itu sedih pasti. Tapi saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa ini justru yang kita harus semakin perjuangkan. Ketika masyarakat punya pandangan buruk, punya negatif terhadap orang disabilitas, di sisi lain saya sebagai orang yang terjun di dunia disabilitas, saya harus semakin giat untuk mendobrak itu semua. Kelebihannya mengkaryakan teman-teman disabilitas tentunya satu, kita mengurangi pengangguran disabilitas. Yang kedua, punya dampak yang positif buat hidup mereka ya, karena dan juga tentunya buat dampak lingkungan lah, dimana mereka yang dulunya sulit, menganggur, tapi hari ini mereka bisa bekerja. Dan yang ketiga, saya sendiri melihat sebuah perubahan dari hidup mereka yang dulunya mungkin tidak bisa apa-apa, tapi akhirnya hari ini bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Itu tentunya sebuah positif lah ya. Selama ini orang tua yang memiliki anaknya bergabung di Presyesuan, mereka saya temuin hampir mayoritas sudah saya temuin ke rumahnya dan mereka senang sekali. Bahkan beberapa orang tua yang berkata, tolong titip anak saya, didik anak saya supaya anak saya bisa lebih baik. Sebenarnya pemerintah sudah cukup baik ya, dengan adanya kebijakan, undang-undang terbaru, itu mereka sudah baik untuk membuat
orang disabilitas tuh mendapatkan haknya gitu. Tapi mungkin pada pelaksanaannya yang memang belum semua itu merata kepada semua instansi-instansi yang ada. Makanya itu yang sampai sekarang mungkin ada statement, masih ada dengar kalimat-kalimat yang diskriminasi terjadi atau bahkan perbedaan terjadi gitu. Itu yang membuat itu masih ada. Tapi saya pribadi sebagai orang yang terjun di dunia disabilitas, saya melihat bahwa upaya pemerintah untuk membantu disabilitas itu sudah jauh lebih baik. Ketika masyarakat memandang respon negatif terhadap disabilitas, saya sendiri pasti sedih. Saya sedih karena saya merasa bahwa kenapa di setengah zaman sekarang, terus dengan peraturan pemerintah yang ada, tapi masih ada orang-orang yang masih belum paham. Dan itu pasti menjadi sebuah PR tersendiri untuk membuat mereka mengerti. Bahkan banyak orang yang ketika saya cerita peraturan pemerintah 1%, masih banyak loh yang mereka berkata, oh ya, begitu ya, gitu. Jadi mereka masih belum ngeh gitu, masih belum sadar itu. Tapi ya buat kami, saya percaya bahwa itu sebuah proses, pada suatu saat nanti mereka akan memahami. Namanya juga manusia, jadi karyawan kami kadang-kala moodnya ada yang naik turun gitu ya. Ada satu kejadian memang sebenarnya satu anak ini memang terkenal dengan mood yang tidak baik gitu. Jadi konflik dengan temannya terjadi, dan kita biasanya akan coba minta bantuan dari pihak keluarga juga untuk bisa memberikan nasihat, memberikan sebuah solusi gitu, karena bagaimanapun juga lingkungan kerja ini kita harus jaga supaya baik gitu. Nah biasanya itu yang kami lakukan.